Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Walhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiy wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya wa rasulahu ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wa tujahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Hadirin jamaah, adik-adik yang dirahmati Allah, puji syukur kepada Allah, tasbih, tahmid. Mari pada pagi ini kita sama-sama haturkan dengan penuh kesadaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang melimpahkan rahmatnya kepada kita, rahmat yang sangat luas, melebihi luasnya langit dan bumi, rahmat yang sangat banyak, mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Rahmat yang memenuhi langit, memenuhi bumi, dan memenuhi ruang apa-apa yang setelah itu. Maka dengan rahmat itu mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mari kita sama-sama haturkan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta kasih kita kepada beliau, kerinduan kita kepada beliau mudah-mudahan tersampaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk mengawali, mari kita awali majelis ini dengan baca suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, mohon maaf kita banyak libur ya. Waktu itu saya muswil, pulang dari muswil sakit. Karena mungkin tidak pernah tidur di lantai mungkin. Banyak yang sakit, apalagi bapak-bapak yang sepuh-sepuh. Kemudian kok akhirannya Jumat, Sabtu, Minggu ya mesti sakit. Sakit apa mungkin karena wabah bergantian. Sakitnya demam, batuk, pilek. Alhamdulillah sudah mulai membaik, tapi masih ada sisa-sisa, agak lama. Mungkin corona mungkin. Agak lama batuknya. Yang kemarin diundang Pak Bambang juga sama, enak-enak, tahu-tahu lagi demam. Kalau pas batuk pileknya sih tidak masalah, pas demamnya itu yang bikin kayak merotoli itu. Kayak merotoli. Baik, kita lanjutkan untuk makalah yang ke-32 dari Syekh Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari. Bismillahirrahmanirrahim. Tasawwufuka ila ma batana fika minal ghuyub khairum min tasawwufika ila ma hubbika anka minal ghuyub. Kembali lagi kita di awal telah mendefinisikan tasawuf itu berbeda dengan thariqah. Jadi sejak zaman Nabi sebenarnya tasawuf itu sudah ada, cuman kadang-kadang tasawufnya berlebihan. Artinya kalau didefinisikan, kembali lagi karena definisi berbeda-beda,
Kalau saya mendefinisikan tasawuf itu adalah upaya-upaya untuk menjernihkan hati. Jadi segala bentuk upaya yang dilakukan untuk mendidik hati, ya itulah tasawuf. Jadi itulah tasawuf. Jadi upaya-upaya yang dilakukan untuk mendidik hati kita. Karena yang dididik di dalam pendidikan itu kan banyak. Ada yang dididik otaknya atau pikirannya, sehingga dia harus banyak menghafal. Kemudian dididik pemahamannya, jadi sekaligus menghafal tapi tetap harus diberi pemahaman. Kemudian yang dididik akhlaknya, tingkah lakunya. Dan yang terakhir yang dididik adalah hatinya. Maka itu juga dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika pada step yang kedua. Jadi step yang pertama itu ternyata Kiai Haji Ahmad Dahlan itu yang diajarkan adalah wal asri. Tapi yang kita fahamkan surat Al-Maun. Nah itu ternyata ketika diteliti itu adalah sudah step yang kedua, fase kedua dalam pembelajaran atau madrasah, ya, yang diajarkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang kedua adalah surat Al-Maun yang diajarkan. Maka dididik pertama hafal sampai sebulan hafal, tapi nggak pindah-pindah. Kenapa? Karena hanya sekedar hafal, belum faham. Setelah itu faham, juga nggak pindah. Baru setelah bisa diaplikasikan, baru pindah pengajaran itu. Maka yang dalam pendidikan kita yang membutuhkan waktu yang sangat panjang, kalau Rasul Muhammad SAW mendidik para sahabatnya itu dengan waktu sepanjang 22 tahun atau hampir 23 tahun. Karena beliau diangkat menjadi Rasul itu umur 40, kemudian beliau wafat atau meninggal umur 63. Sehingga kalau pasnya itu 22 tahun 10 bulan kalau diteliti. 22 tahun 10 bulan itu dididik. Maka pendidikan Rasul Muhammad SAW justru yang pertama itu adalah pendidikan tauhid, yang notabene adalah pendidikannya itu berkaitan dengan hati, berkaitan dengan hati. Karena iman itu adanya di hati, bukan di ucapan dan bukan di pikiran. Maka yang sering saya gunakan sebagai pembuka, sebagai rasa syukur betul kepada Allah Subhanahu wa taala itu yaitu alladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Yaitu Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman karena di dalam hatinya bersemayam iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersemayam iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagus apapun amalan atau tingkah laku atau perbuatan atau amal daripada anak cucu Adam, misalkan dia mampu sholat dengan kelihatannya khusyuk, misalkan, kemudian sampai sepanjang malam, misalkan. Jadi mulai dari habis isya nggak tidur, sholat terus sepanjang malam, istirahat baca Quran seperti Abu Musa al-Asy'ari misalkan. Jadi Abu Musa al-Asy'ari itu salah satu sahabat yang dijuluki serulingnya Nabi Daud. Kenapa? Karena suaranya sangat indah ketika membaca Al-Quran. Sampai-sampai Rasul ketika lari bersama Sayyidah Sofiyah itu lewat di depannya Abu Musa, rumah Abu Musa al-Asy'ari itu berhenti karena ingin mendengarkan lantunan Al-Quran dari Abu Musa al-Asy'ari. Nah itu misalkan sampai seperti itu, tetapi hatinya alladzina hum yura'un, di dalam hatinya ada perasaan riya, maka hancur amalannya. Jadi sampai sehebat itu pun kalau di dalam hatinya ada riya sedikit saja atau ada sombong sedikit saja, maka amalan itu hancur atau musnah atau lenyap. Maka itulah diperlukan tasawufnya hati.
tapi dengan cara-cara yang bukan yang aneh-aneh gitu ya. Dengan cara-cara yang memang sudah diajarkan oleh Rasul Muhammad SAW. Salah satunya misalkan ya, jadidu imanakum. Ini hadis mutawatir, kemudian sudah masyhur ya. Masyhur. Jadi jadidu imanakum. Perbarui iman-iman kalian dalam hati kalian. Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara kita nujaddidu imanana, memperbaharui iman-iman kita? Benar Rasul menjawab, jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Perbaharui iman-iman kalian dengan sering membaca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi dalam hatinya, jadi pas lagi diam-diam menyendiri, yang ada adalah dzikir. Maka mungkin itulah yang di dalam Al-Quran yang dimaksud ya ayyuhalladzina amanu dzkuru dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, zikirlah kamu sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukratan wa asira. Dan sucikan atau bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi dan sore hari. Mungkin itu standar minimal. Standar minimalnya yaitu berzikir kepada Allah di pagi dan sore, atau menjelang maghrib dan menjelang subuh, atau di waktu subuh sekarang ini. Mungkin itu yang adalah standar minimal. Tapi dalam kita berdiam, ya mungkin dalam perjalanan atau mungkin dalam hal yang lengang, tidak lagi dalam kesibukan bekerja. Kalau dalam kesibukan bekerja kita berzikir, saya kira sudah jarang ya. Pasti jadi manusia yang langka. Pas lagi kerja hatinya selalu dikir, itu jadi manusia yang langka, atau mungkin sudah jadi waliullah sekarang. Kalau zaman sekarang gitu maksudnya. Kalau zaman dulu ya mungkin banyak. Jadi seperti itu. Maka definisi tasawuf itu ya menjernihkan hati kita, mensucikan hati kita, atau membersihkan hati kita. Karena tujuan akhirnya itu adalah tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Tujuan akhirnya adalah pembersihan jiwa. Tentu dengan ilmu, dengan pemahaman yang harus dilakukan. Maka Syekh Ibnu Athaillah ini berpesan, tasawwufaka ila ma batana fika minal ghuyub. Tasawufmu dalam mencari kekurangan yang tersembunyi di dalam dirimu. Jadi salah satu usaha tasawuf itu adalah mencari kekurangan yang tersembunyi di dalam diri kita. Dengan jalan muhasabah, mencari kekurangan yang tersembunyi dalam diri kita. Misalkan, aku kok emosian, yang adik-adik. Aku kok lek digarai titik mbek koncoku kok gampang marah. Kemudian yang pinter, aku kok gampang sombong lek dipuji, kok gampang seneng lek dipuji. Misalkan seperti itu. Ada anak pinter misalkan, kemudian dipuji sama teman, kamu pinter. Ketika panjenengan atau adik-adik ini merasa tinggi ketika dipuji, maka itu sebuah kekurangan yang harus kita latih untuk tidak bergantung kepada pujian. Kalau bergantung kepada pujian, maka setiap amal perbuatan kita nanti akan bergantung kepada pujian. Begitu. Sehingga nanti ketika dia beramal pengennya dipuji. Begitu. Nah, itu harus dididik atau dilatih untuk dihilangkan. Atau takut dengan celaan. Takut dengan celaan. Sehingga perbuatan kita, amal kita senantiasa bersandar kepada orang, bukan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbuatan kita yang disandarkan dengan keinginan ingin dipuji, atau keinginan atau ketakutan takut dicela oleh orang lain, maka sungguh perbuatan itu telah cacat. Karena sandarannya adalah pujian atau celaan orang lain. Bukankah seharusnya kita mukhlishina lahuddin? Harusnya kita kan di dalam beragama itu kan mukhlis
atau murni semata-mata karena ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semata-mata karena rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semata-mata karena rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Syekh Ibnu Athaillah ini berpesan, tasawufmu dalam mencari kekurangan dirimu, dalam mencari hal-hal yang tersembunyi. Mau kadang-kadang kita merasa sudah cukup tapi ternyata masih ada saja. Wong manusia Al-Quran itu menjelaskan zuluman jahula. Maka selama dia berpredikat sebagai manusia, siapapun orangnya, tetap dia memiliki potensi zuluman jahula, punya potensi untuk sesat dan punya potensi untuk bodoh. Sehingga jelas dalam surat Asy-Syams, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam setiap diri manusia pasti tersimpan dua hal, yaitu fujur dan takwa. Sejahat apapun, sekejam apapun manusia, pasti punya bibit takwa. Dan setaat apapun manusia, pasti juga punya bibit fujur. Nah, tinggal kita yang mana yang akan kita pupuk. Kalau yang kita pupuk adalah takwa, maka yang akan timbul terus adalah takwa. Tapi sekali kita lalai untuk memupuk takwa, yang akan timbul adalah fujur, kesesatan atau kedoliman. Khairum min tashawufika ila ma hubbika anka minal ghuyub. Lebih baik daripada untuk menyibak tirai gaib yang terhijab bagimu. Nah, ini yang harus diluruskan. Rata-rata orang tasawuf itu yang keliru, itu kan yang diburu adalah untuk menyibak tabir-tabir gaib yang selama ini terjadi. Misalnya, dia bertasawuf pengen terbang, pengen tahu alam jin, pengen tahu, dan sudah dijelaskan sebenarnya oleh Syekh bukan seperti itu tasawuf itu. Tasawuf itu bukan seperti itu. Bukan kamu yang duduk terus bisa melihat ke langit tembus sampai Sidratul Muntaha atau Lauhul Mahfuz, dan bukan seperti itu tasawuf. Maka tasawuf yang diajarkan oleh Syekh adalah sibuklah kamu mencari kekurangan dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sibuklah kamu mencari kekurangan dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan sibuk dalam upaya-upaya. Ya sama kayak misalkan orang-orang karena pengen bisa terbang, pengen segala macam begitu. Yang aneh-aneh, pengen berbicara lewat kontak batin. Nah, itu aneh. Itu aneh dan tidak diajarkan. Tidak diajarkan. Maka memang salah satu kitab induk tasawuf itu ya kitabnya Syekh Athaillah itu yang lurus begitu. Yang lurus. Karena memang mengajarkan hal yang benar. Nah, salah satunya ini kita buktikan makolahnya. Maka sibuklah kamu. Kalau dalam bertasawuf itu sibuklah kamu menyucikan hatimu sendiri, mencari kekuranganmu sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sibuk untuk menyibak hal-hal yang sebenarnya memang sudah dihijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, perkara nanti dibukakan, misalkan seperti para sahabat ada yang dibukakan. Umar bin Khattab misalkan ketika melihat perang yang terdesak dari bukit itu kan masyhur kan, sampai terdengar lari-lari ke atas bukit kemudian menang, yaitu memang anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, prerogatif Allah untuk memberikan hal yang seperti itu. Dan itu tidak bisa dicari. Itu tidak bisa dicari. Gitu. Dan saya pernah ceritakan bagaimana yang masyhur lagi kisah Barseso dan Bal'am. Bal'am itu orang yang ahli ibadah. Kemudian kalau saya bilang itu dilulu oleh Allah Subhanahu wa taala, diistidrak. Jadi Bal'am itu kalau dalam kisahnya itu
Dia itu bisa melihat langsung tembus ke langit, Pak. Sidratul Muntaha juga tembus dia melihat. Tapi itu istidrat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibaratkan iblis itu kan juga hebat gitu. Diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melintasi langit dan bumi kan gampang itu. Sampai merubah siang dan jadi malam pun kan iblis bisa. Dajjal misalkan. Orang mati disentuh jadi hidup. Hidup bener, bukan hidup ini, hidup. Itu Dajjal. Orang buta diusap bisa melihat. Itu Dajjal. Tapi kemampuan itu istidrat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan keistimewaan. Bukan keistimewaan. Maka kelak orang yang naudzubillahi min, kita sudah selalu berdoa di dalam sholat kita agar dijauhkan dari bertemu dengan Dajjal di akhir tahiyat kita itu. Karena setiap kita bertemu dengan Dajjal itu dipastikan kita ikut. Kecuali orang yang membaca 10 pertama ayat Al-Kahfi, surat Al-Kahfi. Dan itu pun syaratnya jangan pernah menoleh kepada Dajjal. Harus nunduk, kalau perlu pejamkan mata, baca 10 surat Al-Kahfi. Kalau bertemu. Maka insya Allah itu yang selamat. Kalau enggak, kata Rasul, enggak selamat, pasti ikut. Kenapa? Saking hebatnya Dajjal. Istidrat. Bahkan kalau mungkin Dajjal sekarang ada, kemudian sampai minta, Dajjal kalau kamu Tuhan, coba terbitkan matahari dari barat. Dari barat betul terbitnya, Pak. Dari barat betul terbit. Tapi itu bukanlah keistimewaan dari Allah SWT, melainkan istidrat. Bal'am juga sama. Orang-orang di sekitarnya mengira Bal'am itu wali. Tapi di akhir hayatnya Bal'am su'ul khatimah. Nah, maka itu yang perlu adik-adik perlu camkan baik-baik. Nanti setinggi apapun ilmu panjenengan, sepopuler apapun panjenengan menjadi orang, jangan lupa bahwasanya itu bukanlah tujuan daripada hidup. Ilmu yang banyak hanya sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu itu. Harta yang banyak juga sebagai sarana untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sebagai sarana untuk yang lain-lain. Dan perlu dipahami, ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sendiri-sendiri, tidak ada teman satupun. Kita menghadap di mizan sendiri. Kita menghadap di hisab juga sendiri. Kita melampaui atau menapaki Shiratal Mustaqim juga sendiri. Semuanya sendiri. Maka ketika kita ternyata semuanya sendiri, kenapa setiap perbuatan kita berparameter kepada orang lain? Toh ujung-ujungnya kita kembali sendiri. Dipertanggungjawabkannya pun juga sendiri. Maka mulai sekarang coba kita latih bersama-sama bahwasanya setiap perbuatan kita parameternya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ya Tuhan, engkaulah tujuan saya, wa ridhaka matlubi, dan ridhamulah yang aku cari. Jadi itu bisa jadi kalimat penyemangat dalam setiap amal perbuatan kita, amal soleh kita. Maka ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, engkaulah satu-satunya tujuan saya, wa ridhaka, dan ridhamu matlubi. Ridhamulah yang aku cari, bukan yang lain. Jadi seperti itu. Maka dengan demikian fa insyaallah, tapi yakin kita akan mengalami kehidupan yang betul-betul tenang. Betul-betul tenang. Kenapa? Karena janji Allah. Yang tidak percaya silahkan. Tapi Allah berjanji dalam Al-Quran, in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Ini perhatikan.
Jadi barang siapa yang betul mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di situ intan surullah, menolong Allah, kan Allah tidak butuh pertolongan. Artinya dia sudah berjalan di dalam relnya aturan Allah Subhanahu wa taala. Dengan hati yang benar dan dengan amalan yang dicontohkan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam maupun dicontohkan sahabat atau orang-orang yang telah salafus soleh yang memahami perilaku Rasul Muhammad SAW melalui sahabat atau yang berjumpa dengan sahabat yang sudah benar, maka yansurkum, Allah yang akan menolong dia, wa yusabbit aqdamakum, dan kedudukannya di muka bumi akan ditegakkan. Kedudukannya di muka bumi akan ditegakkan. Nah, itu juga jadi prinsip. Ketika kita ingin kedudukan kita di muka bumi ini tenang, enak, sakinah, mawaddah, warahmah, maka kita harus berada di dalam jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas shiratal mustaqim. Maka sudah perlu dilatih ketika membaca surat Fatihah dalam Al-Qur'an itu atau dalam salat itu, ketika bilang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas shiratal mustaqim, itu perlu kita resapi betul. Perlu kita resapi betul, perlu hati kita sambungkan betul bahwasanya itu doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tetap tidak dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rel atau jalan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yaitu kan hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Dan memohon pertolongan itu tidak hanya dalam kesulitan, tetapi dalam kita istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam menapaki jalan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul Muhammad, itu perlu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Perlu pertolongan Allah Subhanahu. Untuk kita taat itu juga perlu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita taat bukan kita sendiri, perlu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya gimana? Coba panjenengan. Pernah ngalami rasa malas untuk belajar? Pernah? Sering ya? Sering. Kalau itu tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, malasnya terus enggak? Terus. Maka ketika sudah mengalami rasa malas itu, guru-guru kita itu mengajarkan kalau sudah seperti itu, ta'awud. Kemudian wudhu, maka insya Allah akan berkurang. Jadi ketika kita belajar kemudian mengalami rasa malas, caranya gimana? Ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari setan yang terkutuk. Kemudian langsung pergi kamar mandi, wudhu. Selesai wudhu ya doa seperti yang diajarkan Rasulullah SAW. Insya Allah malasnya berkurang. Coba dipraktekkan. Kalau masih malas dikapakno mari ta'awud ya, kemudian mari wudu, sik malas. Kira-kira apa? Ngopi. Sak ngopi ya. Nah, itu ada alternatif ketiga, lakukan perkara-perkara yang mubah yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Misalkan ngemil atau buat teh yang hangat gitu. Buat kopi yang hangat. Kalau sudah malas, cari kegiatan lain yang bermanfaat. Setelah itu diece aja setannya, kapok kon. Kamu kan kata jurumuskan aku nang perkara maksiat, tapi enggak, tak alihkan perkara mubah, ngerawat taman gitu. Jadi seperti itu. Ngopi, gaya kopi di panti, air hangat atau teh, diminum aja. Bismillahirrahmanirrahim. Satu seruputan. Habis nyeruput bilang alhamdulillah. Iku kira-kira setane kuwetinge masyaallah. Wong arek iki ndak belajar. Cek nonton jerumus kok malah gawe kopi, ngucap bismillah, ketika diseruput ngucap alhamdulillah. Lah tambah weting setane. Alamak gitu ya. Jadi kita harus seperti itu. Jadi kita kadang ya memang kita sadari ketika kita ingin melaksanakan perbuatan amal soleh itu malesnya minta ampun. Caranya apa? Cari amal-amal yang mubah sehingga kita tidak terjerumus kepada maksiat. Dan di dalam mubah itu kadang-kadang bisa jadi soleh ya. Contoh tadi minum kopi, gaya kopi,
Bismillahirrahmanirrahim. Disuruh pun alhamdulillah gitu. Wis ngamuk iku pasti setane, cingkrak-cingkrak ya. Setannya pasti ngamuk. Wong tujuanku niupkan rasa males ben gak belajar, iki malah muji Allah, malah bertasbih, malah bersyukur lah. Sampai keting. Nah, ini agak tinggi yang ke-33. Al-haqqu laisa bimahjub wa innamal mahjubu anta anin nadhar ilaih. Idza law hajabuhu syai'ul lasatarahu ma hajabahu walau kana lahu satirul lakana liwujudihi hasir wa kullun hasirin li syai'in fahuwa lahu qahir wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Al-haqqu laisa bimahjub. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah terhijab. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah terhijab. Karena dia huwal zahir wal batin. Jadi Allah itu mempunyai sifat zahir, tidak terhijab, wal batin, dan juga tersembunyi juga punya sifat. Jadi punya sifat nyata dan juga punya sifat tersembunyi. Wa innamal mahjub anta anin nadhara ilaih. Yang terhijab itu pandangan kita. Jadi yang terhijab itu justru kita, bukan Allah. Kalau Allah sendiri tidak pernah terhijab. Yang terhijab itu kita, terhijab oleh hawa nafsu kita, sehingga kita tidak bisa merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Yang terhijab itu nafsu kita, syahwat kita. Itu hijabnya. Sehingga kita tidak bisa mendengar panggilan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terhijab itu ego kita, emosi kita, amarah kita. Sehingga kita tidak bisa menyadari bagaimana baiknya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala betul-betul sesuai dengan hadis, kalau kamu merangkak kepada saya melebihi. Kalau kamu berjalan menuju saya, maka saya akan menuju dirimu dengan berlari. Jujur-jujuran kita selama ini kan tidak merasakan itu. Kenapa? Karena memang dalam setiap perbuatan kita masih terhijab. Kita sendiri yang menghijab, bukan Allah yang menghijab. Allah sendiri tidak pernah terhijab. Kita yang terhijab, kita yang tertutupi, kita yang terhalang. Ya, terhalang oleh nafsu kita, terhalang oleh syahwat kita, terhalang oleh kesombongan kita, terhalang oleh emosi dan amarah kita, ya, terhalang oleh sifat kikir kita. Maka mari adik-adik mulai kita latih. Maka ketika itu nanti kita jernih hati kita, maka fa insyaallah yakin belajar sedikit pasti langsung nyantol. Pasti langsung nyantol. Dan ketika kita belajar pun, ya, kita harus paham. Sesungguhnya yang membuat kita pinter itu bukan belajar. Belajar itu hanya syarat saja. Tapi yang tidak belajar ya ora iso pinter. Bukan berarti pengen pinter tidak usah belajar, enggak. Maksud saya, ketika kita belajar itu kita harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya yang meminterkan kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Coba misalkan ini pemahaman ya. Yang sudah hafal berjabar, coba baca Iqra kan. Iqra yang keras.
bis lo Isra bismikal ladzi khalaq bikal ladzi khalaqal terus alladzi. Nah, sudah sampai situ. Paham yang dibaca? Paham. Apa maksudnya? Terus? Oh, enggak tahu terus. Jadi yang dipaham hanya bacalah. Bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka setiap kita mau membaca sebagai sunnatullah untuk menjadi pinter, ya. Kira-kira lah tidak belajar so pinter, ada yang tidak belajar pinter, ya, kasuistik ya. Lebih banyakan yang tidak belajar goblok daripada yang tidak belajar pinter. Jadi kita ikut yang paling banyak aja. Kira-kira orang yang tidak belajar pinter itu paling 100 juta mek siji. Tapi orang yang belajar terus pinter 999 juta. Jadi lebih banyak orang yang belajar pinter daripada orang yang tidak belajar pinter. Maka kita harus ikut yang belajar untuk pinter, harus belajar sesuai Al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika kita ingin belajar, jangan lupa membaca basmalah. Itu perintah awal. Setiap mau belajar, baca Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Nama Tuhan yang sering diulang-ulang adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan Bismillahirrahmanirrahim itu diajarkan jauh sebelum Rasul Muhammad SAW. Sampai Nabi Sulaiman pun dalam suratnya innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu sudah ada, cuman bahasanya beda. Nabi Sulaiman ya bukan Bismillahirrahmanirrahim ya enggak, pakai bahasanya Nabi Sulaiman. Tapi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab sama pengucapannya Bismillahirrahmanirrahim. Misalkan dalam bahasa Ibrani Suryani namanya Basyomillah. Ya. Kalau kita Bismillah. Kalau orang sana Basyomillah. Bahasa Taurat juga beda. Begitu. Kalau Nabi Sulaiman kan bahasanya bahasa Zabur. Bahasa Zabur. Tapi kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab ya Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka setiap kalian mau belajar jangan pernah tidak baca basmalah. Kalau perlu Al-Fatihah full enggak apa-apa. Supaya lebih dan diresapi hikmahnya Fatihah. Ya Allah, ketika iyyaka na'budu diresapi. Ketika minta petunjuk diresapi. Bukankah kita belajar itu sesungguhnya hanya untuk menurunkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Dan muliakan Tuhanmu. Ya dengan bismillah tadi kita sudah menyanjung tuh Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi 'allamal insana Iqra ya apa tadi Bar? Bikal ladzi khalaqal insana min Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Maka ingat yang mengajari kita, yang mendidik kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekali kita lupa bahwasannya pertama mau belajar baca bismillah. Ketika dalam proses belajar kita harus ingat yang meminterkan bukan membacanya, tapi Allah Subhanahu wa taala melalui proses kita membaca. Allamal insana malam ya'lam, yang mengajari manusia apa-apa yang dia tidak pernah ketahui. Nah, ini syarat belajar. Cuman kan kita jarang tahu. Ini syarat untuk
belajar. Dan syarat ini diberlakukan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, saya dan Rasul, panjenengan dan Rasul lebih mulia siapa? Mulia Rasul. Tapi Rasul ketika mau belajar Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa taala tetap ada syarat itu. Dan kita semua sepakat bahwasanya 5 ayat itu adalah ayat yang pertama kali diajarkan sebagai syarat untuk membuka Al-Qur'an, untuk mempelajari Al-Qur'an. Bahwa Rasul Muhammad SAW sebelum diajarkan Al-Qur'an keseluruhannya, diajarkan 5 ayat itu dulu sebelumnya untuk menjadi syarat. Dan itu mari kita ambil juga sebagai syarat kita untuk belajar. Sebelum belajar baca basmalah. Ketika belajar kita harus ingat bahwasanya belajar ini nanti yang mengajarkan, yang meminterkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Setelah belajar mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan kebodohan dan ketidaktahuan kita dari hal-hal yang kita tidak mengetahui. Alladzi 'allamal insana malam ya'lam. Ya. Jadi yang mengajari manusia dari apa-apa yang tidak kita ketahui. Sekarang tes. Kalian kalau belajar seperti itu enggak? Enggak. Hasilnya gimana? Susah ya? Susah. Enggak tahu-tahu kan? Nah, karena bisa jadi prosesnya salah. Itu satu. Yang kedua, kurang sering. Jadi itu satu. Prosesnya harus dari awal harus benar. Yang kedua, sering dilakukan. Maka yakin pasti nanti pintar semua kalau disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah membiarkan hambanya yang berusaha itu sia-sia, apalagi usahanya disandarkan atas dirinya. Wong yang berusaha tidak disandarkan kepada dirinya saja sama Allah kadang diijabah, kadang enggak. Apalagi yang berusaha disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus punya keyakinan pasti diijabah oleh Allah Subhanahu. Perkara waktunya kapan ya terserah Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah Ibnu Hajar. Saking kesungguhannya ya, dia akan alim pada waktunya. Saya kira demikian. Ada pertanyaan? Cukup ya? Baik, mari kita akhiri dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.